Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen operasional dengan topik manajemen kualitas. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kita akan membahas tentang manajemen kualitas. Jadi di dalam manajemen operasional itu ada yang namanya quality management atau manajemen kualitas. Jadi kalau di dalam pelayanan produk itu selain dilihat dari kualitas pelayanan juga dilihat dari kualitas produk. Maka di sini ada manajemen kualitas. Nah, definisi manajemen kualitas di sini terbagi menjadi dua, yaitu user base atau berbasis pengguna. Definisi berbasis pengguna atau yang kedua adalah manufacturing base, yaitu definisi berbasis manufaktur atau berbasis industri. Jadi definisi manajemen kualitas berdasarkan user base di sini tampilan dan karakteristik secara total sebuah produk atau jasa yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kepuasan atau keinginan pelanggan. Jadi definisi manajemen kualitas atau lebih spesifikasinya adalah definisi kualitasnya itu adalah kalau berbasis user di sini adalah tampilan atau karakteristik secara total sebuah produk atau jasa yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kepuasan atau keinginan pelanggan. Kenapa kok ada produk dalam negeri yang lebih diminati daripada produk luar negeri? Karena di sini berbasis pada tampilan atau karakter secara keseluruhan dari produk tersebut. Berbasis tampilan atau karakter dari produk tersebut yang bisa memenuhi kepuasan atau keinginan pelanggan. Nah, jadi mengapa ada produk dalam negeri kok lebih disukai? Karena karakteristik produk tersebut lebih unggul daripada produk luar negeri yang sejenis. Atau produk luar negeri. Kenapa lebih diminati daripada produk dalam negeri? Karena tampilan dan karakteristik produk tersebut lebih bisa memuaskan daripada produk dalam negeri. Ini dilihat dari sisi user, yaitu dari sisi pelanggan. Kemudian kalau dilihat dari sisi manufaktur atau dari sisi industri. Jadi yang namanya kualitas, sesuatu yang berkualitas itu adalah memiliki kinerja terbaik, tampilan yang menarik, dan perbaikan lainnya. Jadi kalau dari sisi manufaktur yang namanya kualitas itu adalah memiliki tampilan yang menarik, kinerja yang terbaik, dan perbaikan lainnya. Jadi di sini barangnya itu kinerjanya luar biasa, tampilannya juga luar biasa, dan di sini ada perbaikan-perbaikan secara menyeluruh dari produk tersebut. Ini adalah definisi kualitas berdasarkan manufacturing. Nah,
Jadi ini contoh tampilan kendaraan seperti ini ya. Ini kalau zaman dahulu ini adalah termasuk kendaraan yang memberikan kualitas kepuasan kepada pelanggan tinggi. Karena pada saat itu perbandingannya adalah orang berjalan atau orang naik kuda. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang, ini termasuk tidak bisa memberikan kualitas pelayanan. Kalau dibandingkan sekarang, dia tidak bisa memberikan kualitas pelayanan. Ini perbedaannya. Sebab sekarang ini model kendaraan yang ada itu adalah orang butuh kecepatan, butuh kenyamanan. Ya. Nah, implikasi dari kualitas adalah yang pertama, reputasi perusahaan. Jadi, kalau suatu perusahaan itu bisa menghasilkan produk, barang, dan jasa yang berkualitas, maka di sini membawa reputasi perusahaan. Mengapa? Karena persepsi pelanggan terhadap perusahaan dapat dinilai dari kualitas produk, barang, dan jasa yang dihasilkan. Apakah baik atau buruk. Jadi suatu perusahaan itu dikatakan itu perusahaan yang bonafide, perusahaan yang baik itu ketika pelanggan itu melihat, ya, pertama kali yang dilihat pelanggan itu apa? Jadi yang pertama kali dilihat itu produknya. Gimana produknya? Produknya bagus atau tidak? Produknya menarik atau tidak? Produknya bisa memuaskan pelanggan atau tidak? Ini. Yang kedua adalah implikasi dari kualitas adalah kemampuan produk. Persepsi pelanggan terhadap produk yang dikonsumsinya apakah baik atau buruk. Jadi implikasi suatu kualitas ini juga dilihat dari kemampuan produknya. Ya, di mana nanti kemampuan produk di sini akan membawa reputasi perusahaan. Ini. Jadi produknya yang dihasilkan bagaimana? Puas tidak pelanggan mengkonsumsi produk dari perusahaan tersebut, baik barang ataupun jasa. Kemudian implikasi kualitas yang berikutnya adalah implikasi global. Nah, di mana produk yang dihasilkan harus sesuai dengan standar kualitas, desain, dan harga yang diharapkan secara global. Kalau yang pertama dan kedua ini adalah mungkin dari sisi adalah regional atau dari sisi individu. Nah, kalau yang ketiga ini implikasi global. Kalau berbicara implikasi global, maka produk, barang, dan jasa itu harus bisa diterima tidak hanya di satu negara, tetapi di semua negara. Jadi produk tersebut, baik itu berupa barang maupun jasa, itu standarnya adalah kualitas internasional, bukan kualitas nasional. Nih, jadi ketika misalkan produk tersebut ya, misalkan ini contoh handphone ya, handphone ini dipakai di Indonesia, dipakai di Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei misalkan atau sampai ke Amerika, ya, Australia, Rusia ini standarnya sama. Kualitas yang diperoleh juga sama. Maka kepuasan yang diperoleh oleh masyarakat Indonesia, di Malaysia, kemudian di misalkan Singapura, Australia, ini sama atas produk ini. Atas produk handphone ini sama. Oleh karena itu ini adalah contoh implikasi global.
Nah, dimensi kualitas. Jadi di sini barang itu dikatakan berkualitas apabila dia memiliki kemampuan. Apa kemampuannya? Kemampuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jadi suatu produk baik itu barang maupun jasa dikatakan dia berkualitas kalau dia bisa memenuhi kepuasan pelanggan. Jadi kalau produk dan barang jasa tersebut tidak bisa memuaskan pelanggan, ya dia termasuk produk yang tidak berkualitas. Kemudian kualitas ketersediaan. Jadi barang dan jasa itu dikatakan bisa memiliki dimensi kualitas, di mana bisa memuaskan pelanggan apabila ada kualitas ketersediaan. Jadi kalau barang itu diminati tetapi sering tidak ada di pasaran atau tidak ada di dalam toko, maka toko tersebut juga dikatakan tidak bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan atau dikatakan toko tersebut tidak berkualitas. Makanya di situ toko harus selalu melakukan yang namanya stok opnam atau penghitungan kembali jumlah barang yang masuk dan yang keluar. Dan harus juga ditata, dihitung ketersediaan persediaannya yang ada. Ya, jadi jangan sampai kosong. Karena begitu kosong ini memberikan implikasi toko tersebut kurang berkualitas. Dimensi kualitas yang berikutnya adalah pelayanan di lapangan. Artinya pelayanan yang dilakukan oleh karyawan atau pemilik usaha langsung kepada pelanggan. Nah, di sini adalah hubungannya dengan head to head atau face to face pelayanan yang diberikan. Nah, sejauh mana pelayanan tersebut? Apakah pelayanan tersebut sudah sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum? Apakah pelayanan tersebut sudah bisa memuaskan pelanggan atau belum? Kemudian yang keempat adalah kualitas dari desain. Nah, berbicara kualitas dari desain, itu adalah di sini berkaitan juga dengan kebutuhan karakteristik yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, jadi tadi saya contohkan adalah sebuah handphone ini adalah desain global. Karena apa? Desain ini bisa masuk dimanapun, di negara manapun, dan semua orang cocok dengan desain ini. Ini namanya kualitas desain, dan ini adalah desain global. Nah, di sini ada juga yang mungkin bukan desain global, desain lokal kan. Nah, kalau berbicara desain lokal berarti di situ hanya implikasinya adalah lokal. Lokal di suatu daerah atau suatu negara. Bagaimana cara kualitas memperbaiki keuntungan perusahaan? Nah, jadi kadang-kadang orang berpikir itu ketika kita berbicara ke kualitas, itu tidak bisa memperbaiki keuntungan perusahaan. Yang ada adalah perusahaan malah rugi. Nah, di sini kita lihat improve quality. Perbaikan dari kualitas. Kalau suatu perusahaan memperbaiki kualitas, kita lihat
apakah bisa memberikan keuntungan? Nah, di sini supaya bisa berkualitas, di sini kalau berbicara barang yang berkualitas, maka harus ada improve respon. Perbaikan atas respon. Respon bagaimana? Respon antara penjual dan pembeli. Ini harus diperbaiki. Nah, kemudian perbaikan atas reputasi. Ketika kualitas ini terus diperbaiki, respon pelanggan terhadap perusahaan itu semakin baik. Ya. Kemudian karena responnya semakin baik, reputasinya juga semakin baik. Perusahaan tersebut ketika ditanya oleh konsumen, bagaimana perusahaan A? Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berkualitas. Nah, ketika sudah berbicara seperti itu, secara tidak langsung akan higher prices. Harga pasti mahal. Nah, ketika harga mahal, di sini sudah terbaca. Ketika harga mahal, maka ini sudah berbicaranya adalah kenaikan profit. Ini. Kenapa kok bisa kenaikan profit? Karena di sini ketika kualitas itu meningkat, itu secara sendirinya produktivitas juga meningkat. Orang berbicara di dalam kualitas itu sudah akan terus memperbaiki. Kalau memperbaiki ya jadi produktivitas juga meningkat. Kemudian kalau kualitas itu bagus, maka secara sendirinya biaya waranti, biaya garansi itu bisa dipotong seminimal mungkin. Sehingga untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan yang tidak penting ini bisa di-scrap atau bisa dipotong. Sehingga dengan harganya bisa naik karena ini dianggap barang yang berkualitas, kok biayanya malah bisa diturunkan, secara otomatis ini increase profit. Akan menaikkan keuntungan. Nah, untuk menjaga kualitas dari pelayanan yang diberikan, maka di dalam manajemen kualitas itu butuh yang namanya total quality management. Jadi TQM atau total quality management di sini didefinisikan sebagai sebuah pengelolaan seluruh bagian organisasi supaya bagian tersebut melebihi semua dimensi produk yang penting bagi pelanggan. Jadi kalau berbicara manajemen kualitas, maka di sini nanti berbicaranya adalah total quality management. Nah, kalau kita berbicara di total quality management, ini berbicaranya tidak hanya di produk, tidak hanya di pelayanan di depan, tidak hanya di customer service, tidak hanya di sales, tetapi berbicaranya di sini sudah berbicara pengelolaan seluruh organisasi. Berarti tidak hanya yang langsung berhubungan dengan pelanggan, tetapi juga yang tidak berhubungan. Karena di sini pengelolaan seluruh bagian organisasi. Baik di situ ada satpam, ada cleaning service, ya, yang di situ tidak langsung berhubungan dengan pelanggan, ini tetap harus diperhatikan dan harus dilakukan perubahan, perbaikan setiap saat. Karena di sini sudah berbicaranya total quality management. Nah, langkah pencapaian total quality management.
Maka supaya bisa membentuk total quality management, di sini diperlukan organisasi yang praktis. Ya. Organisasi praktis itu organisasi yang tidak banyak prosedur-prosedur yang tidak penting, di mana langkah-langkahnya juga langkah-langkahnya yang terkoordinasi sistematis, ya. Di mana pelanggan itu bisa paham atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian, untuk mencapai total quality management, maka diperlukan prinsip-prinsip kualitas. Jadi semua langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah berbasis atau berprinsip pada kualitas. Jadi bukan hanya sekedar suatu kegiatan rutinitas, tetapi kegiatan tersebut betul-betul menjadi suatu yang kualitas. Kemudian employment fulfillment, keberadaan atau pengadaan dari ketenaga kerjaan. Nah, untuk mencapai total quality management, di sini berarti juga butuh yang namanya tenaga kerja. Nah, kalau sudah berbicara total quality management, maka tidak lagi berbicara asal tenaga kerja. Asal orang itu bisa kerja, asal orang itu mau bekerja. Ya. Tetapi sudah berbicaranya adalah bagaimana karyawan itu nanti direkrut, bisa bekerja, tidak hanya sekedar bekerja, tetapi bagaimana karyawan tersebut bisa memuaskan pelanggan. Bisa memuaskan pelanggan. Nah, maka capaian dari total quality management itu nanti akhirnya adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Jadi nanti kalau sudah berbicara kepuasan pelanggan, jadi kalau pakai runtutan gitu ya, runtutan itu awal itu adalah service quality. Service quality ini akan membentuk yang namanya customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Nah, ketika sudah ada kepuasan pelanggan ini nanti larinya banyak sekali. Larinya banyak sekali. Jadi di sini bisa nanti dia lari ke pembelian ulang ya. Dia bisa lari juga ya. Dari customer satisfaction ini nanti dia bisa lari ke word of mouth alias dia memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk membeli produk kita. Ya. Dia juga bisa lari lagi, ya, lari lagi misalkan untuk dia semakin loyal kepada perusahaan. Dia semakin loyal kepada perusahaan. Nih, jadi tidak hanya sekedar dia itu untuk memenuhi diri dia sendiri, tapi dia juga akan merekomendasikan, dia akan membeli ulang, ya, melakukan pembelian ulang, ya. Kemudian dia pasti membeli di perusahaan kita dan sebagainya. Ini adalah bentuk dari hasil customer satisfaction. Berikutnya adalah organizational practice. Bagaimana membentuk organizational practice, yaitu dengan adanya leadership atau kepemimpinan. Kemudian membuat visi misi yang jelas, kemudian efektif operating prosedur, prosedur operasi yang efektif, yaitu prosedur operasi yang tepat dengan sasaran, kemudian adanya dukungan dari staf, kemudian menyelenggarakan training atau pelatihan. Kemudian yang berikutnya adalah quality principle. Bagaimana bisa menghasilkan quality principle? Yang pertama adalah harus fokus kepada customer, kemudian continuous improvement, yaitu perubahan yang berkelanjutan, employee empowerment, kekuatan dari
tenaga kerja, kemudian ada benchmarking atau pembandingan, lalu ada just in time yang kemarin sudah kita pelajari, lalu yang terakhir adalah adanya alat berupa TQM atau Total Quality Mutu. Di dalam Total Quality Mutu nanti kita membentuk yang namanya Quality Function Development atau pengembangan fungsi-fungsi kualitas dalam bentuk yang sering dikenal dengan House of Quality, kemudian TQG teknik, kemudian ada Pareto chart, process chart, kemudian ada cost and effect diagram, serta ada statistical process control. Nah, kalau menggunakan Pareto chart, ini adalah bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk salah satu diagram Pareto yang menggambarkan adalah posisi tentang kualitas suatu barang. Kemudian kalau ini adalah cost and effect atau fishbone diagram. Jadi kualitas itu digambarkan dari yang tadi yang Pareto, kalau di sini lebih lengkap lagi karena di sini akan memunculkan adanya tenaga kerja, adanya inspeksi, peralatan, kemudian adanya material. Berikutnya adalah employment fulfillment atau pemenuhan tenaga kerja. Supaya tenaga kerja itu bisa terpenuhi, maka harus ada empowerment. Jadi harus ada employee empowerment atau kekuatan dari tenaga kerja tersebut. Jadi ketika kita mempekerjakan orang di manajemen operasional, itu harus tenaga kerja tersebut bisa membentuk suatu kekuatan, daya dukung dalam manajemen operasional. Kemudian tenaga kerja tersebut harus memiliki komitmen kepada organisasi. Tentunya kita tidak mungkin bisa menggerakkan tenaga kerja yang memiliki komitmen rendah terhadap organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Untuk mengetahui apakah pelanggan itu sudah puas atas pelayanan yang kita berikan, maka kita harus meeting customer need. Kita harus bisa menemukan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian repeat customer. Sehingga nanti produk-produk yang kita jual betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Nah, berikut ini adalah lingkaran atau quality cycle. Jadi di sini yang namanya customer specifies quality needs yang dibutuhkan oleh pelanggan atas suatu produk ya. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan di sini kemudian ditangkap oleh marketing dalam bentuk interpreted customer needs, ya, menginterpretasikan kebutuhan dari pelanggan, ya. Kemudian bekerja dengan pelanggan untuk mendesain produk yang dibutuhkan. Lalu dari marketing di sini diinterpretasikan kebutuhan tersebut ke engineering. Ya. Untuk didefinisikan dalam bentuk desain konsep, ya, sehingga nanti betul-betul bisa terdefinisi kualitas dan karakteristik dari produk yang diinginkan oleh pelanggan. Secara spesifikasi kemudian dilakukan proses operasional atau producing dari produk yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan diawasi oleh
quality control. Sehingga produk tersebut betul-betul akan menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan seterusnya, ini setiap kali kita akan memproduksi supaya kualitas produk kita sesuai dengan kebutuhan konsumen, ini selalu seperti ini terus. Service quality. Dimensi apa saja yang ada pada service quality? Dimensi yang terdapat pada service quality bagi perusahaan jasa di sini ada terdiri dari tangible yang meliputi fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan pemberi layanan. Jadi fasilitas fisik itu bisa gedung, tempat pelayanan, dan sebagainya. Kemudian ada reliability, yaitu kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dan akurat, sehingga dapat dipercaya oleh pelanggan. Jadi kita menyampaikan apa yang sudah kita janjikan. Responsiveness, yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan dan cepat sigap memberikan layanan. Jadi ketika kita memberikan layanan kepada pelanggan, begitu pelanggan datang kita harus langsung sigap, menyampaikan apa kebutuhan mereka dan langsung melayani, ini namanya responsiveness. Kemudian assurance, yaitu pengetahuan dan sopan santun para tenaga kerja dan kemampuannya untuk dapat dipercaya serta percaya diri. Jadi assurance itu lebih menitikberatkan kepada menumbuhkan kepercayaan kepada pelanggan. Kemudian elemen yang terakhir adalah empati, yaitu kepedulian dan perhatian secara personal yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya. Bentuk keperhatian di situ bisa dilihat dari ketika pelanggan itu datang menyampaikan kebutuhannya langsung dilayani dengan baik. Demikianlah pembahasan materi manajemen operasional dengan topik manajemen kualitas. Jangan lupa klik like dan share supaya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.